Hai guys, jumpa lagi di Aira Devi Official. Sudah aku umumkan ya di komunitas, akan ada segmen baru yaitu Sakura Cerita Horor atau SCH. Kita singkat SCH aja ya. Oke, kali ini cerita pembukanya akan aku mulai. Semoga kalian betah mendengar cerita horor dari Sakura ya, dari channel aku. So, langsung aja, let's go. Ada seorang anak bernama Lina yang sedang mencari adiknya, Nina. Mereka berdua adalah kakak dan adik yang mempunyai kehidupan masing-masing. Di sini, Lina sedang mencari Nina yang hilang tanpa kabar sejak 2 tahun yang lalu. Awalnya, Nina minta izin untuk mengerjakan tugas di sekolah dan lanjut ke rumah temannya. Nina ini juga anak yang badung karena dia juga pernah nginep di rumah temennya 2-3 hari. Meskipun sudah dilarang, akhirnya diperbolehkan sama orang tuanya dengan berbagai alasan. Saat kejadian Nina hilang, Nina ini izin ngerjain tugas tapi nggak balik-balik. Orang tuanya yang takut menanyakan ke teman-temannya Nina, tapi tidak ada yang tahu. Dan karena tidak ada yang tahu, pencarian dilakukan dengan menghubungi polisi. Tapi hasilnya nihil. Dan informasi terakhir dari polisi, Lina berada di hotel sendirian. Sampai akhirnya Lina meminta tolong orang kepolisian. Siapa tahu ada penemuan baru. Dan akhirnya orang tersebut pun mengatakan banyak kejadian aneh dari kesurupan sampai kecelakaan. Ada yang aneh dengan hotel itu. Bahkan mereka diganggu oleh sosok perempuan sampai ke dalam mobil yang mengakibatkan kecelakaan. Lina meminta izin ayahnya untuk mencari adiknya, dan Lina diberikan sebuah jimat atau pegangan oleh ayahnya. Pada hari pertama pencarian, Lina dimimpiin adiknya, seperti Lina memegang tangan Lina supaya tidak mencarinya. Dan wajah Nina yang berubah menjadi cemas bila kakaknya tersebut mencarinya. Lina akhirnya mendatangi hotel yang terakhir kali Nina datangi, tapi sayangnya tidak diizinkan oleh pihak hotel. Akhirnya Lina berhasil masuk di kamar tempat Lina menginap. Saat Lina naik ke lantai 2, suasana berubah menyeramkan dan auranya seram. Ada dupa yang sedang dibakar beserta sesajennya. Karena ada petugas lewat, akhirnya Lina mengurungkan niatnya. Dan dia pun balik ke kamarnya sendiri. Dan saat masuk, ia mendengar air kamar mandi menyala. Dan lampu kamar juga menyala. Padahal saat dia keluar tadi, lampu dan keran kamar mandi tidak ia nyalakan. Lina berpikir positif, mungkin berusaha aja kali ya, dan ia pun memanggil petugas untuk memperbaiki lampu dan keran. Karena kebelet pipis, Lina akhirnya masuk kamar mandi yang kerannya masih menyala. Dan di sana di dalam kamar mandi, dia melihat bayangan tapi tak jelas di kaca kamar mandi. Akhirnya dia buru-buru keluar kamar mandi. Akhirnya ada bel di pintu dan ternyata petugas hotel yang ingin memperbaiki keran dan lampu kamar. Dan karena kejadian ini, Lina ingin pindah kamar. Tapi petugas mengatakan kalau di lantai atas masih perbaikan, yang dipakai hanya lantai dasar. Lina pun bengong. Loh, bukannya kata resepsionis lantai 2 penuh? Dan sekarang petugas perbaikan bilang sedang direnovasi. Siapa yang benar ini? Dan Lina pun semakin penasaran
Apakah ada hubungannya dengan hilangnya Nina, adiknya? Di saat dia berpikir, tiba-tiba ada bunyi dari atas, dari lantai 2. Saat kebetulan petugas perbaikan masuk, Nina bertanya padanya, apakah di atas ada bunyinya, Pak? Dan Pak petugas hanya bilang, lagi ada perbaikan, Mbak. Nina berkata, lah, tadi saya habis dari atas, tapi kosong, hanya ada pipa dan sesajen. Pak, tolong ya, saya dari youtuber misteri ingin melihat lantai atas. Ini Pak, saya kasih uang. Akhirnya Nina mengaku ke petugas dia adalah youtuber misteri yang ingin mencari berita. Dan akhirnya petugas itu pun mengizinkan, tapi dengan sembunyi-sembunyi, agar tidak ketahuan pihak hotel. Dan kata petugas itu, hati-hati Mbak, di lantai 2 itu dikunci karena di sana ada arwah penasaran. Akhirnya Lina naik di lantai 2. Saat awal masuk, suasana lorong lantai 2 begitu menakutkan. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan sosok penampakan laki-laki dengan mata hitam, tapi sekejap hilang. Ia pun berjalan ke depan lorong, dan di ujung lorong dia melihat sosok laki-laki bermata hitam. Ia pun menutup mata agak lama, menunggu sosok itu menghilang. Akhirnya, pelan-pelan dia buka mata, dan sosok di ujung lorong sudah menghilang. Ia pun lega. Dan saat dia balik badan, tiba-tiba sosok itu muncul di depannya. Lina pun lari sekencang-kencangnya, tapi sepertinya tidak sampai-sampai ke tempat tujuan. Di tangga lantai menuju ke lantai bawah, hingga ia jatuh pingsan dan tahu-tahu dia ada di kamarnya. Setelah dia bangun, dia pun ingin ke kamar mandi. Dia buka pintu dan buka keran. Tiba-tiba air keran berubah, darah yang mengalir, dan sosok laki-laki bermata hitam tiba-tiba muncul. Lina pun keluar dengan menutup pintu kamar mandi. Tiba-tiba dia mendengar suara jeritan dari kamar mandi. Dan jeritan itu dari suara perempuan-perempuan yang salah satunya adalah suara Nina yang menjerit minta tolong. Akhirnya karena ingin membantu adiknya, ia pun membuka pintu kamar mandi. Ternyata tidak ada apa-apa. Air keran seperti biasa, tidak ada darah dan kosong. Karena takut, ia pun pingsan. Akhirnya semua terbongkar karena Nina kesurupan arwah Nina, bahwa ia dikubur di belakang hotel karena ia dihabisi oleh anak pemilik hotel yang ingin berbuat jahat padanya. Dan semoga kisah ini memberi pelajaran untuk kita untuk selalu berhati-hati kepada siapapun. Sampai jumpa Kamis depan dengan cerita yang berbeda. See you. Bye-bye.